Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salihah, tentunya sesudah menikah ada tahapan lanjut yang akan dijalani oleh kedua pasangan secara bersama, yaitu tahap dalam pernikahan. Dan di dalam pernikahan ini tentu ada banyak hal yang berbeda yang mempengaruhi kesehatan seseorang, terutama karena dalam aspek kesehatan faktor-faktor ini harus dipertimbangkan dari kedua belah pihak, yang tentu perencanaannya akan berbeda. Apakah nanti akan ingin cepat punya keturunan atau justru ingin menundanya. Jadi tentu ini adalah diskusi yang harus dilakukan oleh kedua pihak sebagai suami dan istri untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Pada kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan sebuah keluarga dari aspek kesehatan, terutama dalam fungsi reproduksi, baik untuk memiliki keturunan dengan cepat maupun menundanya. Sahabat Salihah, lalu bagaimana jika pasangan suami istri ingin memiliki keturunan dengan cepat? Secara statistik sebenarnya penelitian mendapatkan bahwa 6 bulan pertama pasangan suami istri akan memiliki keturunan sebanyak 60%. Artinya wanitanya akan hamil di 6 bulan pertama itu 60%. Pernikahan 8 bulan dan dalam 12 bulan 90% pasangan suami istri itu akan mendapatkan keturunan dalam definisi istrinya hamil. Sehingga sebenarnya secara medis pengobatan untuk mendapatkan anak tidak dilakukan di dalam 12 bulan pertama pernikahan. Sehingga kalau di sini bisa kita lihat bahwa faktor yang sebelum menikah itu sangat mempengaruhi kesuburan pada saat pasangan dan suami istri ini sudah menikah. Ada beberapa yang mungkin bisa membantu kesuburan. Sebagai contohnya misalnya jika wanitanya atau perempuannya memiliki kadar hemoglobin yang baik dan tidak mengalami anemia, tentu fungsi reproduksinya akan berjalan baik. Kemudian dia tidak mengalami gangguan hormonal sehingga fungsi reproduksinya pun akan berjalan dengan baik. Selebihnya faktor-faktor pendukung yang mungkin harus dipertimbangkan juga untuk bisa mendapatkan keturunan dengan cepat antara lain adalah misalnya frekuensi berhubungan seksual. Tentunya akan sangat susah jika suami dan istri tinggal berjauhan atau long distance relationship. Jika misalnya dia berhubungannya 2 bulan sekali, tentu akan sangat sulit atau dalam arti kemungkinan untuk hamil akan semakin turun. Kemudian faktor stres. Tentu ini tidak boleh pasangan suami dan istri memiliki stres yang berlebihan, karena dengan adanya faktor stres tentu akan memberikan satu tekanan tersendiri bagi fungsi reproduksi masing-masing. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang memiliki keturunan cepat atau tidak? Yang pertama tentu kita bicara sebagai seseorang yang memiliki agama, yaitu rezeki dari Allah. Tapi yang kedua ada faktor misalnya gaya hidup. Seperti yang kita lihat mungkin ada beberapa faktor yang sudah diteliti dapat atau dinyatakan dapat mengganggu fungsi reproduksi. Sebagai contoh adalah merokok. Merokok itu salah satunya dapat merusak pergerakan silia ya, pergerakan bulu-bulu di dalam saluran tuba seorang wanita dan juga di pihak pria, sehingga pada kondisi seperti ini pada pasien-pasien yang merokok misalnya jumlahnya banyak, maka yang terjadi adalah walaupun sperma diproduksi oleh badan, dia tidak bisa keluar dengan baik karena tidak difasilitasi oleh gerak daripada silia tadi. Kemudian misalnya obesitas atau kegendutan atau kelebihan berat badan. Ada beberapa banyak sindrom pada wanita yang berpengaruh pada hormonal. Ini biasanya berhubungan dengan berat badan. Salah satunya misalnya adalah sindrom ovarium polikistik. Sindrom ovarium polikistik adalah gangguan seorang wanita untuk bertelur atau ovulasi, dan sebagian besar itu diperoleh atau terjadi pada wanita-wanita yang mengalami gangguan insulin dan berat badan lebih. Sehingga jika ditanyakan apakah ada hubungannya antara faktor gaya hidup, ya tentu. Kita apalagi hidup pada zaman di mana banyak bahan kimia.
ada MSG, ya, kemudian ada pewarna, ada pengawet, dan ini secara umum memberikan pengaruh kepada tubuh manusia. Jika ditanyakan kapan waktu yang terbaik untuk menunda kehamilan, maka ini dikembalikan kepada statistik kehamilan tadi. 60% itu akan hamil pada 6 bulan pertama pernikahan, 80% akan hamil pada 8 bulan pertama pernikahan, dan 90% akan hamil pada 12 bulan pertama pernikahan. Sehingga waktu yang paling baik untuk menunda kehamilan adalah secepat-cepatnya. Karena kemungkinan kehamilan dapat terjadi pada 12 bulan pertama jika tidak ditunda. Jika kemudian sesudah melakukan penundaan kehamilan, kedua pasang suami istri ini ingin memiliki anak, maka apa yang harus dijaga? Ya tentu dalam hal ini pertama pemilihan untuk metode penundaan kehamilan harus didiskusikan secara baik dan didiskusikan dengan ahlinya, tentu dengan dokter, sehingga menggunakan metode-metode yang sudah diterima oleh dunia kesehatan. Dengan menggunakan metode-metode yang sudah diteliti, maka tentunya setiap metode memiliki perhitungan akan berapa lama mereka bisa hamil. Lain halnya jika masing-masing pasangan dari keluarga ini memilih metode yang tidak ada digunakan di dalam kedokteran. Tentu kita tidak bisa menghitung kapan fertilitas atau kesuburannya itu kembali. Jadi misalnya seorang pasutri memutuskan bahwa istrinya menggunakan KB suntik hormonal, maka kita bisa menghitung sesudah KB suntik hormonal, maka hormon akan kembali menjadi normal dalam waktu 3 bulan sampai 1 tahun. Sahabat Salihah, tentu dari pembahasan kita ini kita mendapatkan satu kesimpulan dan saran bahwa untuk pasangan yang belum siap memiliki keturunan, tentu bisa kita anggap mereka belum siap untuk menikah. Sehingga disarankan untuk menunda pernikahan sehingga pasangan tersebut siap untuk memiliki keturunan. Dan jika memang ingin memiliki keturunan, menunda kehamilan di dalam kedokteran itu sebenarnya dilakukan dengan tujuan memberikan space atau memberikan jarak yang cukup bagi ibu untuk membesarkan anaknya dan bagi anak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang ibunya. Jika kita lihat lebih lanjut lagi, rekomendasi WHO memang atau Organisasi Kesehatan Dunia itu menyatakan seorang ibu dianjurkan menyusui 2 tahun, dan ini tentu kita paham sudah diperintahkan lebih dulu dari Al-Quran, karena di dalam penelitian ditemukan ketika seorang ibu menyusui, hormon prolaktin yaitu hormon yang mendukung ibu menyusui dapat menekan hormon reproduksi yang lain, sehingga si ibu akan mendapatkan atau mengalami penurunan hormon reproduksi dan menjadi satu kontrasepsi alami bagi ibu ini sendiri.